Istirahat di dalam goa sambil makan timun dan cabai. Perbanyaklah sedekah dan berdoa. Hidup jadi tenang juga damai. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dalam acara Renungan Malam. Biarlah kita dipertemukan dalam sukacita, sehat, damai sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita sampai episode 173. Biarlah semua renungan yang kita dapatkan kita terima dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Baiklah sahabatku dalam Yesus, kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami, atas aktivitas kami yang sudah kami jalani dari waktu-waktu yang lalu hingga pada hari ini. Kami menikmatinya sebagai bentuk pemberian-Mu yang sangat ajaib. Dan biarlah kami bersyukur Tuhan dalam setiap langkah kami, setiap apapun yang kami alami hari ini, besok, sampai selama-lamanya, supaya kami tetap bersukacita dalam pemenuhan kebutuhan kami, dalam upaya kami menjawab semua tantangan hidup kami, dalam memperoleh kesehatan yang lebih baik, dalam semua komunikasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi cerminan kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, renungan malam kita pada hari ini berjudul Waktu dan Penciptaan. Saudaraku, sebelum kita memulai pembahasan renungan malam kita pada hari ini, mari kita membaca beberapa kitab yang akan kita bahas nantinya, sehingga kita memahami apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan membaca Kejadian 5, firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati.
Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kitab berikutnya Kejadian 11. Firman Tuhan, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Pelek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ayat-ayat berikutnya, 1 Tawarikh 1 ayat 18-27. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Yerah, Hadoram, Uzai, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Berikutnya 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Selanjutnya, Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Sahabatku dalam Yesus, itulah ayat-ayat yang menjadi bahasan kita pada malam ini. Kiranya kita bisa mengerti inti dari bacaan Alkitab kita dalam pembahasan dengan judul Waktu dan Penciptaan. Kita sudah baca Kejadian 5 dan 11. Bagaimanakah Alkitab melacak sejarah umat manusia dari Adam hingga Nuh, dan dari Nuh sampai Abraham. Sahabat dalam Yesus, ada satu hal yang membuat silsilah ini unik dalam Alkitab, yang mengandung unsur waktu sehingga beberapa pakar menyebutnya dengan istilah yang tepat, yaitu kronogenealogi. Hal itu mengandung mekanisme yang saling terkait antara informasi yang cepat dengan suatu rentang waktu, sehingga ketika orang pertama hidup sekian tahun, ia memperanakkan orang kedua, dan orang pertama setelah memperanakkan orang kedua hidup sekian tahun, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan lainnya. Lalu Kejadian 5 menambahkan frasa, jadi orang pertama mencapai umur sekian tahun. Sistem yang saling terkait ini akan mencegah penghapusan generasi tertentu atau menambahkannya. Kejadian 5 dan 11 berisi garis keturunan yang berkesinambungan, sebagaimana dikuatkan oleh 1 Tawarikh 1 ayat 18-27, di mana tidak ada generasi yang ditambahkan atau hilang. Dalam cara inilah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Selama hampir 2000 tahun, para ekspositor Yahudi dan Kristen telah menafsirkan ayat-ayat tersebut untuk menggambarkan sejarah dan dengan cara yang akurat untuk menentukan tanggal air bah dan umur bumi, setidaknya sejak dari 7 hari penciptaan, sebagaimana digambarkan dalam Kejadian 1-2. Dalam beberapa dekade terakhir, ada upaya untuk menafsirkan kembali Kejadian 5 dan 11 agar sesuai dengan usia yang lebih lama, sebagaimana dianjurkan oleh beberapa penafsiran data arkeologis dan historis oleh manusia yang dapat berbuat salah.
Ini menimbulkan pertanyaan serius atas kehandalan catatan Alkitab. Tetapi jika kita ingin memahami konsep Allah tentang waktu dan perkembangannya dalam sejarah, kita harus mengakui bahwa kedua pasal ini, kedua-duanya secara historis maupun teologis menghubungkan Adam dengan umat manusia lainnya dan Allah dengan manusia dalam jangkauan ruang dan waktu. Kejadian 5 dan 11 ayat 10-26 menyediakan kerangka waktu dan rantai manusia yang menghubungkan umat Allah dengan manusia yang Allah ciptakan sebagai klimaks dari peristiwa penciptaan 6 hari di planet ini. Dikutip dari buku Gerard F. Hassel, The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11, Origins 7/2, tahun 1980, halaman 69. Saudaraku, meskipun teks-teks dalam Perjanjian Lama ada karena alasan baik dan penting, apakah yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9 yang perlu kita perhatikan ketika berbicara mengenai teks-teks seperti itu? Memang dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam Kejadian 5 dan 11, disampaikan dengan jelas susunan silsilah. Tetapi dalam 1 Timotius 1 ayat 4 disampaikan supaya kita jangan sibuk dalam membahas tentang silsilah. Demikian juga disampaikan dalam Titus 3 ayat 9. Tetapi satu hal yang penting dalam 1 Timotius 1 ayat 4 adalah bahwa kita harus hidup tertib dalam keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ayat-ayat tersebut, Kejadian 5:11 dan 1 Timotius 1 ayat 4 serta Titus 3 ayat 9 yang mengatakan supaya termasuk kita tidak bertentangan dalam membahas hukum Taurat, terkoneksi dalam hal firman Tuhan memberi keterangan yang jelas tentang bagaimana dari penciptaan sampai saat ini umur bumi dapat dihitung dengan baik. Dan jangan kita menyatakan arkeologis dan historis yang ada yang dipikirkan oleh manusia di luar firman Tuhan lebih tepat dibanding firman Tuhan. Biarlah kita semakin dikuatkan bahwa bumi diciptakan hanya dalam 7 hari dan semua proses disampaikan dalam waktu yang tepat dan berhubungan sampai saat ini, sehingga kita tidak digoyahkan oleh pemikiran-pemikiran evolusionis. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kasih-Mu atas firman yang Tuhan berikan, bahwa penciptaan tepat dikerjakan dalam 6 hari, dan pada hari ke-7, hari yang dikuduskan Tuhan, Tuhan beristirahat dan memerintahkan kami umat manusia untuk beristirahat dan menguduskannya. Dan biarlah Tuhan kami berpegang pada waktu yang tepat, bahwa Tuhan menunjukkan segala proses terlaksana dalam periode yang tercatat dan jelas. Biarlah hal ini Tuhan menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan tetap mengatur seluruh situasi dan kejadian yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan di segenap hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam kandang banyak sapi, sapi makan dengan tenang. Janganlah lupa doa tiap hari jika ingin hidup tenang. Horas.